Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1830, Belanda menghadapi sebuah krisis yang sangat besar. Di Eropa, mereka berhadapan dengan krisis-krisis yang terkait dengan perang dan wilayah. Di Indonesia, mereka juga menghadapi perang besar, yaitu Perang Diponegoro. Perangnya usai dan Belanda menang pada waktu itu, tetapi krisis segera terjadi karena kas kosong, bahkan defisit, utang di mana-mana. Belanda menghadapi dilema pada waktu itu, bahkan dilema di atas dilema. Dilema yang pertama adalah bahwa Belanda sebenarnya sebagai penjajah memungkinkan untuk merampas harta kekayaan Indonesia kalaupun mau. Tetapi di sisi lain, Belanda tidak pernah mau mengulang perang Diponegoro lagi. Perang itu sangat besar. Jadi sebenarnya perang itu adalah perang handicap, Baraya. Jadi Belanda bersekutu dengan Mataram, kemudian berperang dengan santri-santri kawasan utara yang di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pertarungan selama 5 tahun terjadi di banyak sekali kota, dahsyat sekali seperti yang terjadi di Eropa ketika Perang Napoleon. Dan ketika pada akhirnya Belanda menang, Belanda tidak pernah mau lagi terlibat dalam perang sedahsyat itu. Kalaupun Belanda harus menciptakan sebuah program yang akan mengangkat kembali ekonominya, program itu tidak boleh menyinggung sedikit pun masalah-masalah pribumi. Seandainya dilema itu tidak bisa mereka atasi, maka dilema berikutnya menanti, yaitu mereka harus dinyatakan bangkrut atau mereka angkat kaki dari Indonesia. Dua pilihan ini adalah dua pilihan yang tentu saja tidak mau Belanda ambil. Dan pada akhirnya datanglah juru selamat untuk orang-orang Belanda, yaitu Van den Bosch, datang ke Indonesia, ke Nusantara pada waktu itu tahun 1829. Ide yang dia bawa itu adalah land rento. Prinsip kerjanya sangat sederhana. Selama ini Belanda itu narikin pajak dari rakyat, dari bupati dan sebagainya. Hal yang wajar sebagai pemerintah kolonial. Nah, uang yang selama ini ditarik ini ganti menjadi produk hasil pertanian atau produk kerja. Jadi bisa dikait-kaitkan dengan MMT zaman sekarang. Ini adalah MMT-nya kuno. Maka si pemerintah kolonial Belanda langsung menyetujui pemikiran ini dan akhirnya menamai gagasannya itu adalah sebagai kulturstelsel. Isinya sangat luar biasa, yaitu 1, 1/5 tanah rakyat mulai saat ini akan ditanami tanaman-tanaman ekspor yang dibutuhkan oleh Belanda. 2, kalau rakyat tidak memiliki tanah, maka rakyat harus bekerja untuk kepentingan-kepentingan Belanda selama 1/5 tahun. Kemudian yang ketiga, bibit, irigasi, pupuk, anti hama, dan sebagainya itu akan disediakan oleh Belanda. Kemudian aturan selanjutnya adalah kalau keuntungannya berlebih itu untuk rakyat, tapi kalau rugi, misalkan ada serangan hama dan sebagainya, maka Belanda yang tanggung. Nah, peraturannya sangat sederhana dan nampaknya sangat menguntungkan buat kepentingan Belanda, tetapi sama sekali tidak merugikan orang-orang Indonesia. Benar kan ya? Karena keuntungan untuk Belandanya besar dan untuk rakyat sama sekali tidak rugi, maka diterapkanlah itu. Dan memang benar, alhamdulillah, hanya dalam waktu 1 tahun penerapan sistem ini, maka Belanda bisa melunasi seluruh utangnya, bahkan mengisi penuh kembali kasnya yang semula kosong, hanya dalam waktu 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu tidak ada rakyat yang lapor, menderita apa dan sebagainya. Ternyata gagasan MMT kuno ini berlaku dengan sangat baik. Tetapi ada tapinya. Ada beberapa masalah yang belum diantisipasi sebelumnya. Di antaranya adalah pertama, rakyat ternyata harus membeli atau menambah jumlah ternaknya untuk ternak pengangkutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, padi itu ditanam harus disesuaikan dengan musim, karena pada waktu itu kebanyakan adalah sawah tada hujan. Jadi kalau si rakyat harus menjalankan usaha persawahan padinya di satu sisi dan perkebunan Belanda di sisi yang lain, maka ini akan bentrok dan susah. Dan ada satu lagi masalah yang tidak pernah bisa terpikirkan dan tidak terpecahkan sampai detik ini, yaitu adanya budaya feodal yang menyebabkan korupsi merajalela di pemerintahan kala itu. Ceritanya begini, Baraya. Datang residen orang Belanda pada para bupati. Tuan-tuan bupati, mulai sekarang pemerintah kolonial Belanda itu bikin sebuah peraturan namanya kulturstelsel. Rakyat tuan-tuan itu harus bikin 1/5 tanahnya untuk tanaman-tanaman ekspor Belanda. Oke? Oke. Pulang. Para bupati pulang. Kemudian bupati ngobrol sama para wedana. Wedana kumpul semua di sini. Saya barusan rapat dipanggil sama pemerintah kolonial Hindia Belanda.
mulai dari sekarang saya minta kalian rakyatnya ambilin 1/4 tanahnya untuk kepentingan kebutuhan Belanda. Nanti setorkan sama saya secepatnya. Yang penting 1/4 tanah rakyat untuk pemerintah kolonial Belanda. Oke? Oke. Wedananya pulang. Kemudian wedananya ngumpulin asisten wedana. Woi, asisten wedana, sini kumpul semuanya. Ini saya dapat perintah dari atasan barusan. Saya minta rakyat itu 1/3 tanahnya untuk kepentingan ekspor tanaman Belanda. Oke? Kasih tahu ke semuanya ya. Nanti semuanya setorkan ke saya. Ingat, 1/3 tanahnya. Oke. Asisten wedana datang ke Kades. Kades, maaf ya, mulai dari sekarang, ya gimana lagi, kita mah namanya juga dijajah ya. Ini setengah tanah rakyat itu sekarang jangan ditanami padi, tapi tebu. Ya, yang semacam itulah, karena ini pemerintah kolonial membutuhkannya. Jadi tolong. Nah, ini Kades pulang, kemudian ke rakyat. Rakyat, mulai sekarang saya mohon maaf, ini pemerintah kolonial Belanda yang bilang, mulai sekarang jangan lagi bercocok tanam di sawah, tapi bercocok tanam di perkebunan-perkebunan Belanda. Saya minta semua tanahnya dikosongkan, ganti jadi keperluan-keperluan tanaman Belanda. Ya, ya. Apa masalahnya di sini? Korupsi. Ada satu hal yang lestari dari dulu sampai sekarang dan menyebabkan seluruh teori ekonomi yang pernah diterapkan atau seluruh gagasan ekonomi yang pernah diterapkan di Indonesia mencapai kegagalan. Tanam paksa itu atau kultur stel-sel itu sebenarnya adalah gagasan yang sangat baik. Belanda untung besar, Indonesia sama sekali tidak dirugikan dengan itu. Tetapi faktanya adalah setelah masuk ke lapangan terjadi korupsi di mana-mana. Rakyat dirugikan, bangsawan diuntungkan, Belanda diuntungkan. Belanda melihat dengan mata kepala sendiri proses terjadinya korupsi ini, tetapi Belanda biarkan. Bahkan Belanda kasih bonus besar kepada bupati yang bisa mengumpulkan lebih banyak tanaman-tanaman ekspor. Korupsi dan feodalisme inilah yang akhirnya merusak. Ketika pada akhirnya, karena rakyat pada waktu itu tidak bisa menanam padi, banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Apa yang terjadi ketika banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan? Tiis-tiis aja. Di Garut dan di Tasikmalaya itu ada kejadian, banyak orang yang mati kelaparan, bahkan petani-petani itu bergelimpangan jenazahnya di sawah-sawah mereka. Sawah-sawah yang tidak bisa lagi ditanami karena diganti dengan komoditas yang lain. Itu dilaporkan kepada bupati, dan apa kata bupati? Biarkan saja, besok juga mayatnya hilang. Dan benar, besok mayatnya hilang karena semalam ditarik, diseret oleh harimau masuk ke dalam hutan. Dan ini si bupatinya biasa-biasa aja. Kalau misal kita melihat buku Max Havelaar misalkan yang ditulis oleh Multatuli, dia pernah menceritakan satu pengalaman yang sangat menjijikan. Di Banten, di Lebak, dia lagi jalan-jalan, naik kuda. Kanan kiri sawah sudah menguning semuanya, bagus sekali, indah, angin. Dia melihat, wah indah sekali ya ternyata Indonesia. Tapi gak lama kemudian dia baru sadar, orang-orang pada kemana? Padi itu dimakanin sama burung-burung. Loh, kok dimakanin sama burung-burung? Ada ribuan burung-burung berterbangan seenaknya di situ. Orang-orang pada kemana? Kenapa nggak panen? Gak berapa lama kemudian ketemulah sama tukang dagang cincau, orang Cina. Woi Cina, ke dia. Apa tuan? Ini di mana para petani ini? Kenapa tidak ada di sawah? Lagi nyabut rumput. Di mana nyabut rumput? Di rumah bupati. Hop, dama. Kurang ajar itu, si Multatuli marah itu. Dia langsung naik kudanya dipacu. Wah, kedebuk-kedebuk pakai nos. Bing, gitu ya. Sampai ke depan rumah bupati. Deng, 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 deng. Bupati, keluar. Duk, 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 duk. Yang keluar centengnya, kumisnya baplang, bulu dadanya kelihatan banyak, bawa golok gede. Ada apa? Pas ngelihat asisten residen datang, langsung, Pak, di mana bupati kamu? Itu di dalam saya panggilkan. Lari. Pas ke itu barulah si Multatuli itu masuk ke situ dan melihat di dalam halaman rumah bupati yang sangat luas itu, rakyat lagi nyabutin rumput. Hei, rakyat ngapain di sini? Panen, panen, pergi, pergi. Apa yang dilakukan sama si rakyat? Nyabutin. Pergi, pergi. Woi, cepat pergi semuanya. Ternyata si rakyat itu jauh lebih takut pada bupatinya daripada Multatuli yang seorang asisten residen orang Belanda. Setelah bupatinya datang, lari-lari gitu ya, kopiok, perutnya itu kelihatan gitu ya. Apa Pak, kok datang ke sini jauh-jauh? Ini kenapa rakyat suruh cabut rumput, suruh mereka panen? Oh iya, woi rakyat, pergi sana, panen. Akhirnya semuanya panen.
pergi. Nah, jadi rakyat Indonesia itu pada waktu itu sangat feodal. Mereka menganggap bahwa pimpinannya itu lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Jadi boro-boro takut sama Belanda itu nggak seberapa dibanding rasa takut mereka terhadap para bangsawan. Maka sudah menjadi sangat umum pemandangan atau pendengaran atau catatan-catatan di masa lampau menceritakan tentang hal yang sangat memilukan. Misal, para bangsawan jalan-jalan ke kampung. Lihat kerbau orang, ambil. Lihat kuda orang lain, ambil. Lihat rumah, bawa. Rumahnya digotong. Pokoknya apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka minta, pasti diturutin dan tanpa perlawanan sama sekali. Dan sudah biasa pula, ada anak gadis, oh itu lucu, cantik, ambil. Ada istri orang, ambil, gak peduli. Siapapun, kalau dia rakyat, dan kalau yang ngambilnya itu adalah bangsawan, sudah biasa, ambil saja. Ini adalah potret kelam masa lalu Indonesia. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Yuk kita lihat nanti ya, kita lanjut dulu. Jadi Baraya ceritanya begini, ini ada aturan tidak tertulis di Indonesia. Kalau yang dirugikan itu adalah Belanda, maka akan terjadi perang besar. Seperti halnya terjadi misalkan dalam perang Saparua di Maluku. Kalau yang dirugikan itu adalah bangsawan Indonesia, maka akan terjadi perang besar. Itu seperti yang terjadi misalkan dalam Perang Padri atau Perang Jawa. Tetapi kalau yang dirugikan itu adalah rakyat, maka tidak akan ada perlawanan sedikit pun. Sama seperti tanam paksa. Terjadi kematian besar-besaran akibat kelaparan di Indonesia, di Grobogan, di Cirebon, di Demak, itu sampai belasan ribu di setiap kotanya banyak orang yang meninggal dunia. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada kerusuhan atau pemberontakan. Karena apa? Karena yang dirugikannya itu adalah rakyat. Rakyat itu, orang-orang Indonesia selama berabad-abad didoktrin, kalau rakyat kecil, diam, apapun yang kalian terima, pasrah saja. Dan ini sampai sekarang masih berlaku. Kalau tadi pertanyaannya itu mental-mentalnya masih berlaku. Kalau ditanya, kenapa kamu gini? Atau pada saya mah rakyat kecil. Kalau diwawancara, ya kita sebagai rakyat kecil cuma bisa menunggu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu masih lestari sampai sekarang. Sehingga mau dikasih MMT, mau dikasih kapitalis, mau dikasih sosialis, tidak pernah ada gagasan-gagasan itu yang pernah berhasil di Indonesia. Baraya, di awal tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah itu pada waktu itu berpikir, kenapa orang pribumi miskin dan kenapa pendatang Cina itu kaya-kaya. Akhirnya mereka menciptakan sebuah gagasan ekonomi yang diberi nama Alibaba, sistem Alibaba. Sistem Alibaba itu bagaimana? Si babah-babah Cinanya itu yang kaya-kaya, itu diiming-imingi, nanti kamu dikasih proyek, nanti kamu dikasih usaha ini itu dan sebagainya, dengan catatan bahwa kamu harus melatih kalangan pribumi untuk menjadi pengusaha-pengusaha handal. Deal? Deal. Jadi ini gagasan seperti yang diterapkan sama Jack Ma, makanya namanya sama-sama Alibaba. Nah, apa yang terjadi? Apakah berhasil? Tidak. Apa yang menyebabkannya tidak berhasil? Si Cina-Cinanya korupsi, si pribumi-pribuminya malas, tidak mau diajarin ini itu soal usaha, mereka nggak mau. Dan ini juga terbukti, misal kalau Baraya orang Bandung, di Bandung itu ada pasar baru. Sejak zaman Belanda, itu udah laku, sudah banyak sekali orang-orang yang berjualan di sana. Siapa yang dagang-dagangnya adalah pribumi. Pribumi di sana banyak menguasai, bahkan pecinya Pak Karno itu belinya di situ. Omsetnya miliaran kalau dihitung dengan kurs sekarang. Nah, tetapi ketika zaman Indonesia merdeka, kemudian Indonesia buka lowongan untuk PNS, maka pengusaha-pengusaha dengan omset miliaran itu menjual usahanya untuk menjadi PNS. Kenapa? Karena kalau jadi pengusaha kita harus mikir setiap saat, setiap hari. Kalau tidak mikir, lengah sedikit, gagal sedikit, maka konsekuensinya adalah kebangkrutan. Kalau PNS mau guling-guling pun tetap dapat gaji. Nah, jadi mendingan dapat gaji kecil asal dijamin rebahannya daripada menjadi orang kaya tapi kerja keras. Pikiran orang-orang Indonesia adalah seperti itu, dan kalau pikiran itu diberikan MMT, diberikan dan sebagainya, gagasan-gagasan ekonomi modern, maka kita tidak akan bisa menjangkaunya karena realita, ekonomi itu kan realita. Realitanya kita tidak pernah mau. Misalkan begini ya Baraya, apakah Indonesia sumber daya alamnya banyak? Oh iya, tentu saja. Tanahnya luas? Oh tentu saja. Sumber daya alam itu kualitasnya tinggi? Oh tentu saja. Siapa yang mau mengelolanya? Pertanyaannya sederhana. Siapa yang mau mengelolanya? Diserahkanlah pada pribumi. Ternyata ketika diserahkan kepada pribumi, ekspektasi keuntungannya jauh di bawah, jauh di atas pendapatan realitanya. Jadi ekspektasinya segini, realitanya segini. Bahkan lebih banyak lagi yang dikelola sama masyarakat Indonesia itu malah tekor.
Misal, Pertamina itu jauh lebih besar daripada Petronasnya Malaysia, tetapi keuntungan Petronas jauh lebih besar daripada Pertamina. Nah, misalkan yang seperti itu saja. Dulu Indosat juga sama seperti itu. Akhirnya daripada bangkrut kalau dikelola sama orang pribumi, mendingan diserahkan pada swasta asing. Ketika benar diserahkan pada swasta asing, naik luar biasa keuntungannya. Karena memang sumber daya Indonesia itu kalau dikelola dengan baik pasti akan jadi sangat baik. Memberikan keuntungan untuk Indonesia iya, tapi jauh lebih besar keuntungan untuk asing. Nah, masalahnya jadi kita mau pilih yang mana? Mau diserahkan pada pribumi dikorup dengan kinerja yang sangat jelek, diserahkan pada yang asing juga kita nggak dapat apa-apa, kan dilema. Baraya mau pakai sistem apapun ketika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya adalah masyarakat terbahan, masyarakat yang feodal, masyarakat yang tidak mau berpikir secara kritis, maka susah sekali untuk menjadi maju. Sekarang misalkan masyarakat Indonesia demo ke sana ke sini anti asing, anti Cina, jangan masukkan TKA Cina ke Indonesia, jangan impor, jangan apa dan sebagainya. Ya emang kemana aja selama ini? Kita kan punya potensi yang luar biasa, sumber daya kita banyak, siapa yang mau mengelola? Kalau asing ditolak ke sini, emang kita bisa mengelolanya? Kan pada faktanya ini realita. Jangan bantah dengan ide, jangan bantah dengan teori ya. Ini realita. Apakah bisa kita makan cireng tanpa bantuan asing? Saya kan pernah bikin videonya. Kan mustahil. Untuk bikin cireng saja kita tidak mungkin. Karena untuk bikin cireng itu kita pakai minyak kelapa. Minyak kelapa itu diambil dari perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit itu hasil rekayasa genetik orang luar. Kemudian kita bawa pakai truk. Truknya itu tidak ada satupun yang buatan Indonesia. Dari truk itu disimpan di pabrik. Pabriknya kemudian ngegiling supaya jadi minyak kelapa misalkan atau minyak sawit. Penggilingnya itu sama sekali bukan buatan orang Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita anti asing dan sebagainya, kita masih tinggal di pohon. Nah, solusinya apa? Nah, makanya Baraya, solusinya yang paling penting dipikirkan itu bukan soal sistemnya apa. Bukan ekonomi syariah pasti akan menolong. Nggak mungkin. Ekonomi kapitalis pasti bisa. Nggak mungkin. Ekonomi sosialis, MMT, dan sebagainya. Nggak mungkin selama kitanya memang tidak mau mengambil solusi itu. Karena kita lebih memilih untuk rebahan, guling-guling, dan memberikan masa depan kita di bawah keputusan pihak yang lain. Baraya, misalkan ada berita bahwa kalau diterapkan MMT maka kita akan makmur, akan hebat. Benarkah seperti itu? Mereka kemudian mengajukan gagasan bahwa bukti bahwa MMT berhasil itu lihat Cina. Cina maju pesat karena bla 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 dan sebagainya. Kalau memang Cina menggunakan MMT, kenapa utangnya paling banyak di seluruh dunia, utang luar negerinya? Kalau memang MMT itu berhasil di Cina, kenapa mereka impornya paling besar di seluruh dunia? Nah, tapi kan masyarakat Indonesia nggak mau kritis bahwa sebenarnya MMT itu bisa berlaku kalau kondisinya tertentu. Misal, Jerman pernah menerapkan MMT itu setelah kekalahan dia dalam Perang Dunia ke-1. Kenapa bisa seperti itu? Karena kepepet. Dan dengan cara melakukan kerja yang luar biasa gila pada waktu itu. Cina juga kenapa bisa menerapkan sebagian dari MMT? Karena orang-orangnya bisa dipaksa, karena pemerintahannya komunis. Nah, kalau diterapkan di Indonesia, bisa nggak? Nggak. Tapi kenapa itu benar-benar membuai ide tentang MMT itu membuai pikiran orang Indonesia? Karena begini Baraya, masyarakat Indonesia itu punya penyakit namanya Cinderella Complex. Cinderella Complex itu adalah saya miskin, saya nggak bisa apa-apa, saya punya sumber daya, tapi saya nggak bisa mengelola. Lalu yang saya lakukan adalah menunggu pangeran berkuda putih datang ke sini untuk menjemput saya agar saya menjadi putri raja di sana dan hidup bahagia selamanya. Pikiran orang Indonesia itu adalah Cinderella kompleks seperti itu. Sehingga setiap ada gagasan baru yang sepertinya membawa angin sorga, kita langsung terbuai. Karena kita nggak berpikir solusinya apa. Baraya gini, solusinya itu sebenarnya kita semuanya tahu. Gimana caranya kaya? Kelola uang dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya untuk sukses? Berpendidikan, baca buku yang banyak, dan sebagainya. Solusinya ada, tapi mau nggak kita melakukannya? Enggak, kita lebih memilih kalau ada orang lain yang membawa solusi-solusi instan, kita akan ikuti dia. Dan inilah yang menyebabkan kita menjadi fanatik politik. Di satu sisi kita benci politik, menjelek-jelekan politik, tapi di sisi lain setiap kampanye kita akan ada dalam satu kubu. Kenapa? Karena kubu itu memberikan janji manis kepada kita, memberikan janji solusi. Kita gak pernah mau mencari solusi sendiri. Kita maunya ada orang yang menjanjikan solusi pada kita. Cinderella kompleks. Makanya kalau misalkan ada obrolan-obrolan seperti ini, orang-orang Indonesia biasanya langsung, ya udah solusinya mana solusinya? Mereka berpikir bahwa solusi atas masalah Indonesia itu bisa
diselesaikan dalam obrolan 5 menit, 10 menit, ada video 10 menit, bisa menghasilkan sebuah solusi yang luar biasa gitu. Mereka berpikirnya instan. Oh, ternyata solusi ini bisa tuh cuman 10 menit bisa, 20 menit bisa gitu. Jadi mikirnya seperti itu. Tapi saya pengen sadarkan sedikit kepada Baraya gini lah ya. Kalau mengangkat orang miskin menjadi seorang miliarder aja susahnya minta ampun, padahal itu satu orang, bayangkan bagaimana mengatasi kemiskinan satu negara yang populasinya 270 juta rakyat. Ditambah dengan sumber daya yang luar biasa yang terbentang di 5 juta kilometer persegi tanahnya. Nah, kalau satu aja susah, bayangkan yang sebesar itu. Makanya jangan terbuai dengan gagasan-gagasan yang terlalu bau-bau surga. Politisi datang, saya janjikan begini rakyat sejahtera, weh. Ada pengamat ekonomi, pengamat politik, saya janjikan gini. Weh, enggak Baraya. Solusi yang paling tepat itu adalah kita sudah tahu solusinya. Mau kaya, usaha. Mau pinter, baca buku. Mau soleh, bertaubat. Itulah solusinya. Tapi kan solusinya berat. Solusinya memang berat, tapi masih jauh lebih baik daripada ide-ide yang luar biasa yang bisa diterapkan di atas kertas. Oke, Baraya, itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.